Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden 2024. Caimin atau Muhaimin Iskandar kemarin sudah sepakat bulat, partainya juga teman-teman, untuk maju di 2024. Jadi Caimin punya niat untuk menjadi calon presiden. Karena itu kemarin ini berkoalisi dengan PKS teman-teman. Kalau PKS itu punya kursi 50 kursi di DPR, sedangkan PKB punya kursi 55. Ini pun teman-teman kalau digabung ini belum memenuhi syarat presidensial threshold 20%. Jadi mesti tambah satu partai lagi. Dan yang menariknya teman-teman, koalisi semut merah ini kemarin juga mendapat kritik dari P3 teman-teman. Jadi kenapa namanya kok semut merah? Padahal semut merah itu kalau kita lihat secara real itu semut itu bekerja sendiri-sendiri. Jadi tidak kompak. Tidak bisa berjalan beriringan. Beda dengan semut hitam teman-teman. Kalau semut hitam itu bisa berjalan beriringan, bisa bekerja sama. Inilah wujud dari semut hitam maupun semut merah. Dan ini kemarin juga dikritik oleh pihak P3. Kenapa kok semut merah namanya? Kenapa kok tidak semut hitam? Kalau semut hitam itu lambang persatuan, kesatuan cukup bagus teman-teman. Karena bekerja samanya juga cukup bagus. Kalau semut merah ini cenderung bekerja sendiri-sendiri. Jadi sulit diatur teman-teman semut merah. Tetapi tidak apa-apa teman-teman, namanya nama koalisi. Tetapi yang pasti Caimin ini siap untuk maju di 2024. Bahkan kemarin sebelum membentuk koalisi semut merah, Caimin ini diajak untuk kerjasama masuk di koalisinya KIB. Tetapi Caimin memberikan syarat, saya boleh masuk ke sana asalkan saya menjadi calon presidennya. Jadi tetap teman-teman, Caimin PD supaya dirinya itu tetap diusung menjadi calon presiden. Dan yang menariknya teman-teman, Caimin ini ingin memasukkan orang-orang yang bisa diajak menjadi calon wakil presidennya. Ada beberapa nama yang mencoba untuk dikalkulasi supaya mau menjadi calon wakil presidennya. Di antaranya adalah Pak Anies Baswedan. Pak Anies kemarin juga diduetkan dengan Caimin. Jadi capresnya Caimin, kemudian cawapresnya Pak Anies Baswedan. Itu kemarin diunggah oleh Pak Jazilul Fawait, tokoh PKB juga teman-teman. Kemudian ada juga Sri Mulyani, Tito Karnavian, Andika Perkasa. Ini dihitung supaya ditarik menjadi calon wakil presidennya. Tetapi masalahnya apakah mereka mau menjadi calon wakil presidennya Caimin? Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca berita dari CNN Nasional. PKB bidik Anies hingga Andika jadi cawapres dampingi Muhaimin di 2024. Dewan Pimpinan Pusat DPP PKB mengincar sejumlah nama untuk mendampingi ketua umum mereka, Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin, di pemilihan Presiden Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait memastikan partainya telah bulat untuk mengusung Caimin di 2024. Saat ini pihaknya tengah mengincar sejumlah nama untuk mendampingi wakil ketua DPR itu. Ya, tentu kita mendapatkan masukan dari masyarakat. Kita lihat rekam jejak juga karena kita sudah memastikan Gus Muhaimin capres, tentu saatnya kita mencari cawapresnya, kata Jazilul Fawait dalam keterangannya Senin 12 Juni 2022. Dari usulan nama yang masuk ada Pak Anies, Bu Sri Mulyani, Pak Tito Karnavian, Pak Andika, Pak Erik, juga Pak Sandi. Mereka semua ini saya rasa memiliki rekam jejak dan pengalaman yang mumpuni untuk menjadi cawapres, tambah Jazilul. Ini yang diusulkan nama-nama yang beken teman-teman, nama-nama yang punya jabatan di negeri ini seperti Pak Anies. Pak Anies adalah gubernur DKI Jakarta yang punya pengalaman cukup bagus mengelola DKI Jakarta. Bahkan banyak prestasi yang didapat oleh Pak Anies Baswedan. Ini mau digait menjadi calon wakil dari Muhaimin Iskandar.
Kemudian yang kita pertanyakan juga teman-teman, bagaimana prestasi dari Muhaimin Iskandar ini kok berani menggait nama-nama yang cukup terkenal seperti Pak Anies Baswedan. Padahal Pak Anies Baswedan ini punya popularitas, punya elektabilitas yang cukup tinggi. Bahkan ini hampir sama dengan Ganjar Pranowo maupun Pak Prabowo Subianto. Jadi 3 nama ini selalu menjadi perhatian publik karena memang elektabilitas tinggi. Dan ini mau digait oleh Muhaimin Iskandar untuk menjadi calon wakil presidennya. Ada lagi Bu Sri Mulyani, ini Menteri Keuangan. Wow, ini luar biasa teman-teman. Ada Pak Tito Karnavian, pernah menjadi Kapolri, sekarang menjadi Menteri Dalam Negeri. Ini mau digait menjadi calon wakilnya Muhaimin. Ada Pak Andika Perkasa, Panglima TNI. Wow, ini orang-orang beken semua. Pak Erick Thohir, ini Menteri BUMN. Ini juga mau diusulkan menjadi calonnya Wakil Presiden Muhaimin Iskandar. Ada Pak Sandiaga Uno. Jadi nama-nama ini cukup luar biasa teman-teman yang akan digait oleh Muhaimin Iskandar. Pertanyaannya, apakah mereka mau menjadi calon wakilnya Muhaimin Iskandar? Oke, kita lanjut. Untuk bisa mengusung capres, kata Jazilul, pihaknya kini juga tengah mencari koalisi dengan setidaknya 2 partai lain. Koalisi dilakukan agar bisa memenuhi ambang batas 20% kursi DPR sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Berdasarkan hasil perolehan suara pemilu 2019, PKB kini hanya mengantongi sekitar 10% kursi DPR. Mereka setidaknya membutuhkan 10% kursi tambahan dari partai lain. Penjajakan kini dilakukan PKS. Menurut Jazilul, sejumlah nama yang masuk dalam radar PKB nantinya akan ditawarkan ke partai koalisi mereka. Dia meyakini sejumlah nama tersebut memiliki basis elektoral yang kuat mendampingi Cak Imin. Nama-nama tersebut kami yakin bisa dahsyat jika berpasangan dengan Gus Muhaimin yang juga punya basis elektoral kuat, utamanya di kalangan pesantren dan warga Nahdliyin, kata dia. Dia menuturkan saat ini proses penjajakan koalisi terus dilakukan. Selain dengan PKS, penjajakan juga dilakukan dengan sejumlah partai lain seperti Partai Demokrat hingga Gerindra. Dengan Pak Asrul P3, saya juga kantornya satu lantai sering komunikasi. Pak Muzani, Gerindra juga, Pak Syarif Hasan, Demokrat juga. Sama intinya kita terus berkomunikasi, kata dia. Itu teman-teman usaha yang dilakukan Muhaimin Iskandar menjajaki siapa yang akan diusulkan untuk menjadi calon wakil presidennya Muhaimin Iskandar. Ada Pak Anies, ada Tito Karnavian, ada Sri Mulyani, ada Erick Thohir, ada Sandiaga Uno. Ini orang-orang yang cukup luar biasa di negeri ini, punya jabatan yang penting di pemerintahan. Karena kalau kita melihat teman-teman, pada waktu Pak Prabowo berkunjung ke Pak Surya Paloh, ketika ditanya wartawan, apakah harus yang jadi calon presidennya nanti Pak Prabowo Subianto? Apa jawab Pak Prabowo? Pak Prabowo mengatakan tidak harus saya untuk menjadi calon presiden, tetapi paling tidak mereka yang sudah pengalaman. Artinya Pak Prabowo, sekelas Pak Prabowo teman-teman, yang punya elektabilitas tinggi di berbagai lembaga survei itu mengatakan merendah. Tidak harus saya. Itu sebenarnya kata merendah, yang sebenarnya Pak Prabowo juga ingin maju menjadi calon presiden. Tetapi ketika ditanya, Pak Prabowo mengatakan tidak harus saya, tetapi paling tidak yang punya pengalaman. Nah ini kalau kita melihat berbeda dengan Muhaimin Iskandar. Muhaimin Iskandar ini yakin PD akan maju di 2024. Karena itu Muhaimin mencari sosok calon wakil presidennya. Dan nama-nama itulah yang ini dicatat dan diusulkan untuk menjadi calon wakil presidennya Muhaimin Iskandar. Yang menjadi pertanyaannya tentu adalah apakah mereka mau menjadi calon wakil presidennya Muhaimin Iskandar. Padahal orang-orang sekelas Pak Anies Baswedan ini punya elektabilitas tinggi. Jadi kalau dibanding dengan Muhaimin kalah jauh elektabilitasnya teman-teman. Artinya elektabilitas itu adalah kesukaan publik terhadap tokoh tersebut. Sedangkan di berbagai lembaga survei elektabilitas Muhaimin Iskandar itu rendah. Kalah jauh kalau dibandingkan Ganjar Pranowo, kemudian Pak Prabowo, kemudian Pak Anies Baswedan. Ini diusulkan menjadi calon wakilnya Muhaimin.
Pertanyaan saya, apakah tidak kebalik? Bukankah Pak Anies ini punya elektabilitas dan banyak warga masyarakat yang sudah mendeklarasikan Anies Presiden, Anies Presiden? Bagaimana kalau dibalik? Anies calon presidennya, Muhaimin menjadi wakilnya. Tentu Muhaimin Iskandar tidak mau dong menjadi calon wakilnya Pak Anies Baswedan. Nah, demikian juga teman-teman, Pak Anies Baswedan, apakah Pak Anies mau menjadi calon wakilnya Muhaimin Iskandar? Sementara banyak publik yang menginginkan Pak Anies maju di 2024. Inilah yang menjadi kesulitan di berbagai partai politik teman-teman saat ini. Siapa yang mau diajak berkoalisi? Ini tentu tidak mudah teman-teman. Jadi diajak koalisi itu kan diajak untuk bergabung. Setelah itu memikirkan siapa calon yang diusung. Itu menjadi sesuatu yang tidak mudah. Tetapi ini Muhaimin, dia sudah mengatakan siap maju dan mencari calon wakilnya, calon wakil presidennya. Siapa yang mau dengan Muhaimin Iskandar? Nah teman-teman, terkait calon presiden di 2024 ini memang menarik untuk kita perbincangkan, walaupun Pilpres ini masih 2 tahun lagi. Tetapi memang sekarang mulai harus dibangun komunikasi politik untuk mengusung calon presidennya. Dan ini sudah tepat, beberapa partai politik sudah melakukan koalisi, seperti koalisi KIB. Kemarin juga sudah melakukan itu teman-teman. Ada PAN, ada P3, ada Golkar membentuk koalisi. Tetapi kalau kita membaca arah politik dari KIB itu, dia sudah katakan akan mendukung kebijakan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Itu artinya bahwa capres yang akan datang tentu harus sevisi dengan KIB, yaitu mendukung program Pak Jokowi. Itu yang kita lihat dari koalisi KIB. Jadi KIB juga kemarin mengatakan terbuka untuk calon presiden yang lain. Tidak harus dari internal partai pengusung. Juga bisa tokoh-tokoh lain yang selama ini berkembang di masyarakat. Ada Prabowo, ada Anies, ada Ganjar. Mereka terbuka untuk itu. Nah, demikian juga dengan Partai Nasdem teman-teman yang akan menggelar Rakernas di 15-17 Juni 2022, kurang beberapa hari lagi. Ini juga begitu, akan menjaring calon presiden yang akan diusung di 2024. Dan nama Anies ini banyak disuarakan di Nasdem. Jadi ada orang yang mengatakan hampir pasti Pak Anies ini akan diusung di Nasdem. Mudah-mudahan teman-teman ada alternatif lain, kendaraan politik yang akan mengusung Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Itu teman-teman yang bisa kita bahas, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.